Berjumpa lagi dengan saya, A.S. Kobalan, dalam Percikan Dharma. Hadirin sahabat dan umat sedharma sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai ajaran agama Hindu dalam konsep perkawinan. Menurut pandangan agama Hindu, kalau di adat suku-suku lain ada tata cara perkawinan, maka demikian juga dalam agama Hindu. Agama Hindu memiliki ajaran yang sangat terurai yang disebut konsep catur asrama, yaitu 4 tahap dalam kehidupan kita. Yaitu pertama, kehidupan bagi insan Hindu yang disebut Brahmacari. Brahmacari adalah masa seseorang belajar mendapatkan pengetahuan. Yang kedua adalah Grahastha. Grahastha adalah masa di mana kita berumah tangga. Yang ketiga disebut Wanaprahastha. Wanaprahastha ini adalah persiapan kita melatih pendakian spiritual yang nantinya akan kita terapkan di dalam tahapan keempat. Jadi Wanaprahastha ini adalah belajar kegiatan di ashram dan membaca buku, japa dan sebagainya. Keempat disebut Sannyasi, tapi banyak yang menyebut itu juga dengan Biksuka, Tapawakti. Tapi prinsipnya adalah pensucian diri di dalam kehidupan rohani. Banyak orang menyebut ini catur asrama sulit, tapi sebenarnya tidak. Jadi konsep catur asrama itu adalah Brahmacari, Grahastha, Wanaprahastha, dan Sannyasi. Sesuai dengan tahapan kehidupan tersebut. Menurut ajaran Weda, ada 3 tipologi pilihan hidup dalam perkawinan. Konsep Hindu ini, tapi di sini saya ingin membahasnya hanya 2, yaitu 1 Sukla Brahmacari. Sukla Brahmacari adalah kehidupan yang tidak menikah, yaitu menjadi Brahmana dan Brahmacari sampai akhir hayatnya. Yang kedua disebut Sewala Brahmacari. Sewala Brahmacari ini berarti hidup berkeluarga, menikah 1 kali hanya di dalam kehidupan ini. Hanya dengan 1 pasangan. Meskipun sang istri ataupun suami meninggal, mereka tidak dibenarkan untuk menikah lagi. Kalau kita melihat bahwa hari ini banyak orang berbicara poligami, tapi pada saat ini saya atau kami tidak membahas itu. Menurut pandangan Hindu, sebaiknya pasangan suami istri hanya melakukan Sewala Brahmacari, hanya menikah 1 kali dalam hidupnya. Ini untuk mencapai keluarga itu kekal abadi dan taat pada ajaran agama sesuai anjuran Weda. Karena di Weda Smrti disebutkan seperti ini. Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati. Dan ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagaimana suami istri. Ini tertulis di dalam Weda Smrti bab 9 Sloka 101. Yang kedua, hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat di dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya untuk hidup selalu bersama tanpa saling menyakiti, dan harus penuh pengertian, penuh kesetiaan, tidak menodai nilai perkawinan. Ini tertulis jelas di Smrti bab 9 Sloka 102.
Berdasarkan sloka di atas ini, perkawinan merupakan sebuah keluarga yang berlangsung hanya satu kali dalam seumur hidup kita. Kenapa demikian? Perceraian agama di dalam agama Hindu sangat tidak dianjurkan karena masuk dalam himsa karma. Karma yang paling tinggi hukumannya. Himsa karma adalah satu di antara beberapa karma yang sangat menyakiti dan berdampak pada satu sama lain. Ini perceraian akan mengorbankan, menyengsarakan, menyakiti pasangan, menyakiti anak, menyakiti orang tua, dan menyakiti mertua dan keluarga sebagainya. Ini juga tertuang di dalam kitab Sarasca Mucaya, seperti yang dikatakannya bahwa karena itu hendaknya dikekang, diikat dengan kuat godaan yang datang kepada panca indera dan pikiran kita terhadap duniawi kita. Sukar untuk dicapai atau melakukan sesuatu yang akan berakhir dengan kesengsaraan. Umat sedharma sekalian, ini berada di dalam sloka 09. Hadirin yang kami banggakan bahwa perkawinan di dalam agama Hindu itu ada beberapa tahapan. Yang paling terkenal disebut Asta Viwaha. 8 jenis perkawinan. Yang pertama adalah perkawinan kaum Brahmana yang disebut Brahmana Viwaha. Yaitu adalah perkawinan antara pria dan wanita. Di golongan mereka cendekiawan, guru. Dalam upacara perkawinan ini hadiah-hadiah sama sekali tidak diberikan. Dan mempelai wanita tidak meminta emas kawin kepada keluarga mempelai pria. Yang kedua disebut Dewa Viwaha, perkawinan antara keluarga Sulinggi, Pinandita, Wasi, Mangku. Dalam perkawinan ini, pihak pengantin wanita mempersembahkan putrinya dan harta yang cukup besar kepada pihak laki-laki. Umat sedharma, ini di India disebut dengan aturan dauri yang hari ini mulai dikikis oleh generasi-generasi terpelajar. Yang ketiga adalah Arsha Viwaha. Arsha Viwaha ini adalah perkawinan antara pria dan wanita dari keluarga resi. Dalam hal ini yang luar biasa, mempelai wanita mendapatkan hadiah dari pihak lelaki. Jadi tidak membebani pihak wanita. Yang keempat namanya Prajapatya. Prajapatya Viwaha adalah pernikahan di mana mempelai wanita menyerahkan putrinya tanpa ada aturan mas kawin kepada pihak mempelai pria. Dan ini tidak dipaksakan. Yang kelima adalah Asura Viwaha. Viwaha ini adalah perkawinan di mana ayah mempelai pria membeli mempelai wanita dengan sejumlah harta yang disepakati kedua belah pihak. Ini mendapat persetujuan. Dan ini dianggap saat itu tidak melanggar aturan. Keenam adalah Gandharwa Viwaha, perkawinan yang dilaksanakan karena suka, saling mencintai, komit kedua belah pihak ingin hidup bersama. Tapi biasanya mendapat tantangan orang tua tapi disetujui oleh masyarakat karena mereka sepakat dan tidak melanggar aturan apapun. Ini perkawinan hari ini banyak terjadi di India. Keenam tadi juga bisa dilihat sebuah contoh di mana terjadi dalam sebuah hikayat besar
di mana Raja Dusmanta menikahi Sakuntala tanpa persetujuan orang tua dan atas dasar cinta mereka berdua. Yang ketujuh adalah raksasa wiwaha. Umat sedharma, raksasa wiwaha ini sangat tidak boleh dilakukan karena dilakukan dengan maksa, dengan melahirkan pengantin wanita, intimidasi, ancaman, dengan kekerasan. Tidak jarang mereka melakukan pemerkosaan, dan ini sangat-sangat dilarang di dalam agama Hindu. Tapi pernah terjadi di zaman kerajaan-kerajaan dulu, di mana raja yang tidak memahami kitab melakukan ini terhadap wanita. Ini contoh yang pernah dilakukan raksasa wiwaha ini adalah di mana Rawana melarikan Dewi Sita secara paksa ke Alengka. Kedelapan adalah Paiscaha wiwaha. Ini adalah perkawinan antara pria dan wanita atas dasar nafsu, ambisi semata. Hal ini biasa terjadi karena faktor obat-obatan, alkohol, dan ini jenis perkawinan kedua yang sangat dilarang dalam agama kita. Karena mereka melakukannya dengan cara tidak terpuji. Tuntunan perkawinan atau wiwaha dalam agama Hindu sangat dianjurkan berjalan dengan normanya, dengan gambaran tipologi dan jenis perkawinan agama Hindu sesuai dengan sastra yang bersumber dari ajaran Weda. Maka bagi insan Hindu hari ini dilarang melakukan himsa karma dan tidak melakukan perceraian dalam perkawinannya. Bagi umat Hindu menjadi manusia yang bijaksana dan penuh kasih sayang di antara sesama kita, ini sangat dianjurkan. Biasanya digambarkan di dalam perkawinan budaya India yang terbersih di dalam sebuah ikatan Manggal Sutra atau tali kairi. Ini sakral yang dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan, di mana pihak laki-laki akan mengikatkan sebuah benang suci di leher wanita dengan 3 simbol. Simbol pertama menandakan dia mengikat dan terikat sebagai suami istri. Simbol kedua, dia terikat dan mengikat sebagai masyarakat bahwa mereka akan berumah tangga. Simbol ketiga, mereka terikat dan mengikat menjadi ayah dan ibu serta patuh kepada kedua orang tua. Ini menjadi simbol yang mengikat mereka untuk hidup harmonis dengan sumpah di hadapan Sang Hyang Widiwasa yang dipimpin oleh pendeta, disaksikan oleh para dewata. Yang lebih dalam lagi, biasanya wanita harus memahami hal-hal keterikatan ini sehingga akan menjamin keharmonisan sebuah rumah tangga. Zaman sekarang banyak orang hanya menikah dan mengikatkan tanda perkawinan tanpa memahami makna sakral yang ada di dalamnya. Umat sedharma sekalian, demikian penitisan Dharma Wacana minggu ini. Saya berharap kepada segenap masyarakat umat Hindu di Indonesia dan dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat saya sekalian, untuk menjaga nilai perkawinan, nilai rumah tangga sesakral mungkin. Percaya, tidak ada masalah rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Rahasia menyelesaikannya hanya satu: understanding, saling berpengertian, saling mengalah, merendahkan diri di hadapan istri, merendahkan diri di hadapan suami, tidak akan mengurangi harkat dan martabat kita sebagai suami istri. Keharmonisan keluargamu menjamin kesejahteraan, kesehatan mental spiritual
anak-anak kita. Selamat mendengarkan, memahami, dan menjalankan semua pesan-pesan ini sebaik mungkin. Saya akhiri dengan Parama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.